Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami Ladang Batur Entertain yang akan memberikan soal-soal dan juga pembahasan lengkap P3K tahun 2021 Al-Quran Hadis kelas 10. Ini sesuai FR bagian yang kedua. Jadi kali ini kita akan membahas bagian yang kedua Al-Quran Hadis kelas 10 teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kami sebarkan, kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang akan mengikuti tes tahap ketiga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja ke pembahasan soal. Soal nomor 12. Ya. Al-Quran permulaan turunnya di malam Al-Qadar. Terdapat Al-Quran surat A. Al-Fil, B. Al-Kausar, C. Al-Qadar, D. Al-Zalzalah, E. Al-Ma'un. Jadi mungkin teman sudah sering mendengar ya di mana permulaan turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan, 17 Ramadan. Jadi surat apa yang diturunkan di bulan Ramadan tersebut? Jawaban yang tepat adalah yang C. Al-Qadar. Di mana dikatakan surah Al-Qadar ini merupakan yang surat ke-97 dalam Al-Quran. Surat ini yang menerangkan tentang malam kemuliaan atau Lailatul Qadar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am. Salamun hi hatta matla'il fajar. Itu bunyinya. Yang mana diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang tenang dan cerah, tidak panas dan tidak dingin, serta matahari pada pagi harinya berwarna merah terang. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi begitu mulianya, begitu luar biasanya seandainya bagi kita semuanya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Mudah-mudahan nanti bulan Ramadan kita dipertemukan nanti di bulan Ramadan ya Allah di tahun besoknya dan kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Soal nomor 13. Ada yang berpendapat bahwa Al-Qur'an itu diturunkan titik-titik kali dalam titik-titik tingkatan. A 3 kali dalam 3 tingkatan, B 4 kali dalam 4 tingkatan, C 5 kali dalam 5 tingkatan, D 6 kali dalam 6 tingkatan, E 7 kali dalam 7 tingkat. Jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Ya, ini menurut pendapat ya, menyatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran diturunkan sebanyak 3 kali turun. Yaitu dari sisi Allah ke Lauh Mahfuz, kemudian dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, dan kemudian turun ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Mana dalam buku Ulumul Quran, karangan Abdul Jalal ya, dijelaskan mengenai proses Al-Quran yang diturunkan itu melalui 3 tahapan atau 3 tingkatan. Yang pertama, tahapan atau tingkatan pertama, Al-Quran itu diturunkan ke Lauh Mahfuz secara sekaligus dalam arti bahwa Allah menetapkan keberadaannya di sana. Sebagaimana halnya dia menetapkan adanya segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kemudian tahap kedua, Al-Quran itu turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia namanya. Setelah berada di Lauh Mahfuz, Al-Quran itu diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia atau langit terdekat dengan bumi. Mungkin langit kita ini ya, itu namanya Baitul Izzah. Kemudian di tahap ketiga, Al-Quran itu dari Baitul Izzah, ya, dari langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad. Tetapi turunnya kepada Nabi tidak dengan sekaligus, ya, melainkan sedikit-sedikit menurut keperluan, masa dan tempat. Jadi sesuai dengan kondisi setempat, di mana apapun peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad waktu perang, maka disitulah Allah menurunkan ayatnya. Kemudian berkaitan dengan manfaat lebah, pokoknya berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan kehidupan di Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah Allah menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur ya. Baik, soal nomor 14.
Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi SAW bertahanus beribadah di A. Palestina, B. Madinah, C. Jabal Nur, D. Gua Hira, E. Gua Sur. Jadi teman-teman mungkin sudah mengetahui jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang D. Gua Hira. Ya. Di mana kota Mekah dan gunung pasir yang mengitarinya akan tampak sebagai hamparan alam yang indah dari ketinggian gunung itu. Itulah Gua Hira. Tempat Muhammad menghabiskan sekitar 3 tahun waktunya sebelum diangkat menjadi Rasul. Jadi di gua inilah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 berkaitan dengan bacalah. Ya. Jadi kemarin kita sudah membahas masalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu dimasukkannya juga surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana kita disuruh untuk menuntut ilmu dengan cara banyak membaca atau gemar membaca, ya. Di mana gua tempat Rasulullah bertahanus berdiam diri sebelum dan sudah menjadi nabi dan rasul itu berada pada ketinggian 2.500 dari kaki Jabal Nur. Untuk menziarinya, jamaah haji harus mendaki kurang lebih selama 1 jam dari dasar gunung. Medannya cukup sulit, tidak ada titian tangga yang teratur dan bertingkat. Yang ada hanya batu-batu cadar besar. Jadi teman-teman kalau seandainya pergi haji ya, jadi situlah ada Gua Hira, di mana di atas gunung adanya. Nah, disitulah tempat di mana ketinggian adalah 2.500 dari kaki Jabal Nur ya. Baiklah, soal berikutnya, soal nomor 15. Penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf, kitab berjilid pada zaman Khalifah A. Muawiyah, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar Siddiq, D. Ali bin Abu Talib, E. Utsman bin Affan. Jawaban tepat adalah yang E. Utsman bin Affan. Kenapa? Kita lihat ya. Karena lembaran-lembaran yang dikumpulkan oleh Zaid ya, kemudian disimpan di tangan Abu Bakar hingga ia wafat. Sesudah itu lembaran-lembaran pun berpindah ke tangan Umar sewaktu ia masih hidup, dan selanjutnya berada di tangan Hafsah binti Umar bin Khattab. Jadi teman, lembaran-lembaran yang berupa sehelai kertas yang seperti itu, jadi banyak helainya yang mana belum dibukukan pada masa Abu Bakar dan juga Umar. Barulah pada masa Khalifah Utsman bin Affan untuk pertama kalinya Al-Quran itu ditulis dalam satu mushaf. Jadi mushaf itu yang mana kita itu sudah dibukukan teman-teman. Jadi penulisan Al-Quran di masa Utsman disesuaikan dengan tulisan aslinya yang terdapat pada Hafsah binti Umar. Jadi Utsman memberikan tanggung jawab penulisan ini kepada Zaid bin Sabit. Jadi yang menulisnya adalah Zaid bin Sabit. Kemudian penanggung jawabnya juga termasuk Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Utsman bin Affan lah pertama kali Al-Quran itu dibukukan menjadi mushaf-mushaf. Baik teman-teman, lanjut ya. Nomor 16. Arti mukjizat secara etimologi adalah A. Menakjubkan, B. Menanding, C. Melemahkan, D. Melawan, E. Memusuhi. Jawaban yang tepat adalah yang C. Melemahkan. Kenapa yang C. Melemahkan? Kita lihat pembahasannya. Di mana secara bahasa mukjizat memang berasal dari kata mukjiz dan memiliki arti yaitu melemahkan atau mengalahkan. Jadi istilah mukjizat berarti sesuatu yang sangat luar biasa dan terjadi pada diri Nabi atau Rasulullah. Jadi tidak dimiliki oleh orang biasa ya. Seperti ulama belum ada yang memiliki mukjizat ya. Jadi yang memiliki mukjizat adalah Nabi atau Rasul. Baik, soal nomor 17 teman-teman. Fungsi pokok mukjizat bagi Nabi dan Rasul adalah A. Sebagai bukti kenabian atau kerasulan, B. Sebagai alat untuk menyombongkan diri, C. Sebagai bukti kekuatan misiknya, D. Sebagai alat untuk menakuti musuhnya, E. Sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit. Jawaban yang tepat yang paling pokok adalah yang A. Sebagai bukti kenabian atau kerasulannya. Disitulah Nabi membuktikan kenabian dan kerasulannya karena banyaknya orang kafir yang tidak mempercayainya. Bahkan sudah dibuktikan mukjizat masih banyak juga orang yang
tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakanlah para nabi ini atau para rasul ini adalah sebagai tukang sihir. Sedangkan yang sudah dibuktikan atau mujizat yang sudah dikeluarkan oleh nabi atau rasul itu namanya adalah mujizat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kenabian atau kerasulannya. Jadi adapun fungsi dari mujizat selain yang tadi teman-teman. Yang pertama tadi udah bukti kenabian atau kerasulan ya. Karena mujizat hanya bisa terjadi atau dialami oleh nabi atau rasulullah aja. Kemudian juga sebagai senjata untuk melemahkan usaha-usaha orang kafir yang menentang apa yang dilakukan nabi atau rasul utusan Allah. Yang ketiga, sebagai rahmat yang diberikan Allah kepada nabi dan rasul untuk diberikan kepada umatnya. Itu juga fungsi lain dari mukjizat ya. Baik teman-teman, soal berikutnya nomor 18 ya. Mukjizat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Jadi yang ditanya adalah mukjizat hissi. Maksudnya A. Mukjizat yang hanya dapat ditangkap dengan akal pikiran. B. Mukjizat yang hanya dapat ditangkap dengan penglihatan. C. Mukjizat yang hanya ditangkap dengan membaca. D. Mukjizat yang dapat ditangkap dengan panca indera dan akal. E. Mukjizat yang hanya dapat ditangkap dengan panca indera. Jawaban yang tepat berkaitan dengan mukjizat isi adalah yang B. Mukjizat yang hanya dapat ditangkap dengan penglihatan. Kenapa? Kita lihat. Kita ketahui teman-teman, kalau berdasarkan jenis mukjizat itu ada dua. Ada mukjizat isi dan mukjizat maknawi. Kalau mukjizat isi itu adalah segala kewajiban yang dapat dilihat. Jadi berarti bisa dilihat dengan mata atau penglihatan. Jadi jawaban yang tepat itu ada yang B. Jadi kita bahas dulu. Jadi mukjizat tangan salah satunya seperti tangan ini ya. Dengan kemampuannya melunakkan besi yang tidak sanggup dilakukan oleh selain dari yang diberi mukjizat tersebut. Ataupun tangan yang mampu menampakkan cahaya putih, bersih, tiada bercacat. Jadi yang bisa melunakkan besi itu adalah Nabi Daud ya. Kemudian menampakkan cahaya putih itu adalah Nabi Musa. Yang walaupun terkesan sederhana tapi tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain Nabi Musa alaihissalam. Itu adalah mukjizat hissi ya. Kemudian ada mukjizat maknawi. Itu adalah kewajiban yang dapat diterima oleh nalar manusia. Hal itu dikarenakan ada sebuah mukjizat yang tidak dapat diterima oleh nalar dan ada pula tidak dapat diterima. Jadi dalam hal ini dikarenakan manusia akan lebih suka untuk memberi kepercayaan pada sebuah hal yang nyata. Jadi pada mukjizat maknawi ini sendiri akan menjadi sebuah bentuk mukjizat akan selalu untuk ditemukan oleh manusia. Hal itu dikarenakan manusia akan menemukannya pada Quran. Al-Quran sendiri memiliki berbagai macam bentuk keajaiban yang tidak akan dapat dipahami oleh seluruh akal manusia. Itu mukjizat maknawi. Itu yang diterima oleh akal dan manusia. Baiklah teman-teman. Soal berikutnya. Nomor 19. Salah satu contoh mukjizat Nabi Isa alaihissalam ya. A. Dapat membela bulan dengan menunjukkan jari telunjuk kepadanya. B. Dari jari-jari keluar air sehingga dapat minum kaumnya yang kehausan. C. Tongkat yang bisa merubah menjadi ular besar untuk mengalahkan sihir. D. Dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir sehingga dapat melihat. E. Tidak hangus terbakar dalam kobaran api yang menjilat-jilat. Yang ditanya di sini adalah mukjizat Nabi Isa, yaitunya adalah yang D. Dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir sehingga dapat melihatnya. Kita bahas dulu yang A sampai E ini. Membela bulan itu mukjizat dari Nabi Muhammad. Keluar jari-jari keluar air, bisa minum kaumnya yang kehausan, itu Muhammad juga. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular, Nabi Musa. Yang ini tidak hangus terbakar dalam kobaran api, itu adalah Nabi Ibrahim. Ya. Dan juga mukjizat itu tidak bisa terwujud tanpa izin Allah. Jadi ada 6 mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam Quran, surah Maryam ayat 30, Ali Imran 49, Al-Maidah 110, dan surah Al-Maidah 112. Yang pertama, berbicara saat masih bayi. Jadi waktu kecil Nabi Isa sudah bisa berbicara. Kemudian kitab yang disampaikan adalah kitab Injil. Ketiga, menciptakan burung dari tanah. Jadi dari tanah bisa seperti menjadi burung yang bisa terbang. Menyembuhkan orang buta,
menghidupkan orang mati, menurunkan makanan dari langit. Ini dalam surah Al-Maidah juga ya, Al-Maidah 112. Jadi kisahnya ini berkaitan dengan makanan dari langit ini, hidangan ya. Jadi waktu itu orang kafir itu semakin tidak percaya dengan hal yang terjadi. Dia sangka Isa ini adalah tukang sihir. Maka dibuktikan satu lagi permintaan saya, wahai Nabi Isa, kata orang kafir. Seandainya kamu bisa menurunkan buah-buahan atau makanan dari langit, saya akan beriman kepada engkau. Maka Nabi Isa meminta kepada Allah untuk menurunkan hidangan tersebut berupa buah-buahan maupun makanan-makanan yang lainnya. Sehingga ada sebagian orang kafir itu beriman. Dan ada juga sebagian kafir itu yang tidak beriman. Menganggap dia sihir yang paling ditakuti oleh orang kafir. Sedangkan itu adalah mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Maka ada sebagian beriman, ada juga yang tidak beriman. Itulah dalam menurunkan makanan dari langit oleh Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya teman-teman, nomor 20 ya. Al-Quran merupakan mujizat terbesar bagi Nabi Muhammad. Di bawah ini adalah bukti bahwa Al-Quran sebagai mujizat yang terbesar. A. Al-Quran berlaku kekal sepanjang masa. B. Kitab yang berisi ajaran yang paling sempurna. C. Diberikan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir. D. Isinya sangat rumit sehingga sulit dipahami. E. Hanya orang cerdas yang dapat memahami. Jadi jawaban yang tepat berkaitan bahwa Al-Quran itu adalah mujizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Jawabannya adalah A lah. Kenapa? Kita lihat. Karena mujizat-mujizat para Nabi dan Rasul terdahulu berupa mujizat materi bersifat indrawi. Tapi mujizat Nabi Muhammad berupa mujizat ruhania. Itu berkaitan dengan batin ya. Yang bersifat rasional. Kekal sepanjang masa. Jadi kekal sepanjang masa, tidak akan hancur, tidak akan habis dimakan zaman. Berkaitan dengan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran Karim adalah sebagai mujizat terbesar di antara mujizat-mujizat yang diberikan kepadanya. Ya, jadi jawabannya adalah yang A ya. Selanjutnya soal nomor 21. Berikut bukan merupakan aspek kemujizatan Al-Quran dilihat dari aspek bahasa ya, yang digunakannya. A. Berisi berita tentang hal-hal yang bersifat gaib. B. Mengandung isyarat-isyarat ilmiah. C. Bahasa dan susunan kalimat yang sangat indah. D. Bahasanya sulit dimengerti oleh orang awam. E. Berisi hukumnya yang berlaku universal. Jawaban tepat yang bukannya aspeknya adalah yang D. Bahasa sulit dimengerti oleh orang awam. Kita lihat di mana di soal di quiz ini juga ada di sana. Jadi yang betulnya adalah yang bukan adalah bahasa yang sulit dimengerti oleh orang awam. Jadi betul D tadi. Jadi ketiga aspek itu menurut Quraisy Shihab ini dia. Keindahan dan ketilian bahasanya udah tadi, isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalamnya, dan pemberitaan gaib. Jadi yang bukan adalah sulit terima tadi ya. Adalah yang D yang bukan ya. Ya mungkin itu saja teman-teman pembahasan kita berkaitan dengan soal P3K Al-Quran Hadis kelas 10 dari FRFR teman kita dari tahap 1 dan tahap 2. Mudah-mudahan apa yang kami sebarkan, yang kami sampaikan, yang kami share kepada teman-teman semuanya, ini sebagai gambaran pedoman bagi teman-teman yang kami ikuti nantinya di tes tahap ketiga. Mudah-mudahan sebagian besar dari soal-soal yang kami sampaikan ini keluar dan juga bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.